itulah hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua. Bagaimana pendapat pihak keluarga Brigadir Joshua dan apakah ada perbedaan signifikan dari otopsi pertama dan kedua? Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, yang sudah hadir di studio iNews dan sudah bergabung juga bersama kami melalui telekonferensi Dr. Clarissa, spesialis forensik FK Undiksa yang juga bagian dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Pak Kamarudin. Selamat malam, Mbak. Dan selamat malam juga. Dan selamat malam juga Dr. Clarissa. Selamat malam Mbak Stefani, Pak Kamarudin, dan juga seluruh pemirsa. Baik, saya ingin ke Pak Kamarudin terlebih dahulu. Pak Kamarudin, saya ingin tanyakan dulu, Anda sudah dapat belum dokumen lengkap hasil otopsi ulang Brigadir Joshua? Saya selaku pemesan ekshumasi atau otopsi ulang maupun visum et repertum ulang, sampai dengan detik ini belum menerima hasil apapun. Padahal secara etika, karena saya yang memesan, seharusnya saya dapat lebih dahulu. Tetapi saya justru kemarin ketika saya di Polda Sumatera Utara banyak mendapatkan pertanyaan dari para wartawan, karena wartawan katanya sudah mendapatkan hasilnya dari dokter Ade ya. Ini kita pertanyakan, ini dokter mengerti nggak sih etika, kan begitu? Tahu nggak tata cara bertindak? Orang saya yang memohon ya harusnya beritahu ke saya dong. Baik, artinya informasi soal hasil otopsi ulang Anda pun dapatnya dari media saja, bukan karena dari tim dokter. Karena ditanya oleh media, bagaimana tanggapan Anda, kata media, kan begitu banyak yang bertanya, baik TV maupun elektronik maupun media sosial. Saya pun jadi bingung menjawabnya karena saya belum menerima, kan begitu sampai detik ini. Tetapi ketika saya bertanya kepada wartawan, apakah disebutkan berapa peluru yang masuk, saya bilang dia sebutkan ada 5 yang masuk, 4 keluar. Nah, kemudian di bagian mana saja disebutkan nggak? Tidak disebutkan. Ada nggak penjelasan tentang luka-luka itu yang lukanya lebih daripada 10? Dia bilang tidak ada. Ya berarti ini bermasalah, kan begitu. Apakah disebutkan dari arah mana tembakannya? Juga tidak diberitahu. Jadi oleh karena itu, karena ini tidak jelas secara formal, kita tolak. Baik. Nah, karena memang saya dari awal sudah curiga. Ketika kita mau ekshumasi, kesepakatan pertama, perwakilan penasihat hukum maupun keluarga boleh ikut. Rapat kedua, keluarga maupun penasihat hukum menjadi tidak boleh ikut, tapi boleh CCTV. Rapat ketiga itu tidak boleh keluarga, tidak boleh penasihat hukum, tidak boleh CCTV. Yang boleh adalah hanya mengirimkan dokter dan atau petugas medis. Sehingga di jam-jam terakhir itu kita cari dokter dan petugas medis, kita kirimkan. Hasil pengamatan daripada petugas medis dan dokter itu dua-duanya sama. Ada 2 orang yang mengamati sesuai percakapan mereka di ruang otopsi, hasilnya sama, dan langsung saya minta, saya potret semua hasil catatan mereka di ruang di ruang OK atau ruang operasi, lalu besoknya saya minta diakte notariskan. Dan itu ketika saya antar ke penyidik, penyidiknya awalnya menerima, tetapi setelah penyidik pergi 1 jam lebih membawa bukti-bukti ini, entah siapa yang ditemui, entah hantu, saya tidak paham. Tiba-tiba mereka membatalkan, tidak mau menerima hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh 2 orang itu. Atau pengamatan. Saya ingin memperjelas, hasil pengamatan dokter yang ditunjuk pihak keluarga ini sama dengan luka yang ditemukan oleh keluarga secara kasat mata, maksudnya? Betul, sama, bahkan lebih banyak. Malah ada 3 organ yang hilang menurut dokter dan ahli kesehatan itu, yaitu pankreas, kemudian empedu, dan kantung kemih. Kemudian ada temuan dokter kami ini tambahan tembakan 1. Jadi tadinya Karopenmas menyatakan tembakan itu ada 4. Setelah ahli medis ini turut memeriksa bersama-sama dengan dokter forensik, ada tambahan 1, jadi 5 tembakan. Dan ini sama dengan dokter yang sekarang yang mengatakan ada 5 tembakan, yaitu 5 masuk, 4 keluar, kan begitu. Tetapi lebih detail penjelasan daripada pengamatan daripada dokter yang mewakili kami itu, karena ditulis itu mulai dari rambut sampai dengan ke ujung kaki dijelaskan secara detail. Sedangkan yang kemarin ini saya dengar tidak detail, kan begitu. Baik, saya ingin ke Dokter Clarissa terlebih dahulu. Dokter Clarissa, sebenarnya kalau melihat dari hasil otopsi yang diumumkan kepada publik, bisa dikatakan tidak ada perbedaan signifikan artinya dari hasil otopsi pertama dan kedua. Anda sepakat? Mohon diulang, tadi sinyalnya terputus. Ada perbedaan jumlah peluru ya? Apakah ada perbedaan yang signifikan sebenarnya dari hasil otopsi pertama dengan hasil otopsi kedua yang diumumkan ke publik? Baik, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang hasil, karena memang
hasil secara resmi itu kan memang nanti harusnya dirilis ya. Jadi karena memang hasil otopsi atau hasil visum et repertum itu diberikannya kan kepada penyidik. Nah, kemudian mengenai adanya perbedaan yang signifikan atau tidak signifikan, tentu harus dilihat dengan jelas dan pasti apa hasil dari visum et repertum secara jelas. Jadi kan apa yang disampaikan ke publik, tentu juga kita harus memastikan dengan baik apa yang sudah tertulis di dalam visum et repertum sesuai dengan hasil pemeriksaan. Baik, Ya. satu hal yang jelas menjadi perbedaan, Dok, adalah jumlah luka tembak, jumlah peluru. Apa sebenarnya dari sisi keilmuannya yang bisa menyebabkan ada perbedaan ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya sekali lagi tentu kita harus secara jelas dan pasti nanti di persidangan ya melihat bagaimana atau dibuka mengenai hasil visum et repertum. Namun ketika kita berbicara ada informasi yang menyatakan bahwa ada 7 luka tembak di pemeriksaan pertama, kemudian ada 5 luka tembak di pemeriksaan kedua. Nah, tentu kita harus menyadari atau kita harus mengetahui bahwa di dalam sebuah visum et repertum ada yang namanya bagian pemberitaan, kemudian ada yang namanya bagian kesimpulan. Nah, di dalam bagian kesimpulan itu tergantung dari interpretasi hasil pemeriksaan, sehingga nantinya akan terlihat bahwa apa yang sudah diperiksa oleh dokter pemeriksa, nanti kita lihat dari interpretasinya jika memang ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, kan sekarang tergantung dari interpretasi pemeriksaan tersebut. Artinya kalau ada perbedaan seperti ini, mana yang lebih valid, Dok? Hasil otopsi pertama atau hasil otopsi kedua? Baik, kalau kita berbicara terkait dengan validitas, tentu kita akan melihat bahwa hasil pemeriksaan pertama, di mana ketika baru dilakukan pemeriksaan, itu jelas lebih fresh. Karena di hasil pemeriksaan kedua, ada jeda waktu sekitar 2 minggu, di mana sudah ada proses yang terjadi. Seperti itu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Kamarudin. Ada sebagai perwakilan keluarga Brigadir Joshua menolak hasil otopsi yang menyatakan tidak ada bekas penganiayaan. Artinya apakah Anda sebenarnya sudah mengantongi bukti-bukti yang menguatkan terjadi penganiayaan? Kalau dia dokter yang benar ya, yang sekolahnya lulus dengan benar dan masuk ke dalam ruangan tidak sampai pagarnya saja, tentu dia akan mengetahui luka-luka mana saja yang tidak disebabkan oleh peluru. Misalnya di lipatan kaki kiri, di bawah lutut itu ya, di situ ada rembesan darah. Tidak mungkin di situ ada peluru, karena tidak ditemukan tembakan peluru dan itu kan pakai celana panjang. Tapi kenapa di situ ada rembesan darah? Itu yang pertama ya. Kemudian di pergelangan kaki kiri ada bekas peluru juga, atau lubang diduga bekas peluru. Yang ketiga, kaki kanan itu bengkok, sedangkan ketika dilahirkan dia normal, ketika ikut melamar polisi kakinya normal, setelah meninggal menjadi bengkok, tidak bisa lurus lagi. Nah, itu harus ada penjelasan ilmiah dong. Nah, kemudian luka di bahu kanan menganga, luka menganga ini kan diambil sampelnya, harus ada penjelasan ini apa penyebabnya, karena pelurunya kan itu dari bawah leher tembus ke bibir bawah, itu satu peluru ya. Kemudian dari belakang kepala tembus ke hidung, itu peluru kedua. Peluru kedua dari dada kiri tembus ke belakang. Kemudian peluru keempat itu di tangan. Berarti 4 peluru seperti yang dijelaskan oleh Karopenmas. Lalu kita temukan lagi diduga peluru di pergelangan kaki ini. Itu yang sebut yang kelima. Dan sekarang cocok dengan dokter yang sekarang yang forensikan ada 5 peluru tadi kan, berarti menyesuaikan dengan kita, berbeda dengan hasil yang pertama. Lalu kemudian di dada ini, di dada kiri dan kanan ada lebam-lebam biru. Harus ada penjelasan tentang itu. Lebih bagus dokternya ngomong begini, karena sudah 19 hari sejak sejak meninggal, sudah tidak bisa lagi kami buktikan luka penganiayaan. Kalau itu masih rasional. Tapi
Tapi kalau dia berani mengatakan tidak ditemukan penganiayaan, orang tersangka sendiri mengaku melakukan penganiayaan kok. Lalu bagaimana dengan pengakuan tersangka yang menyatakan dijambak-jambak dulu rambutnya? Anda mengatakan tersangka mengakui melakukan penganiayaan. Karena saya sudah bicara dengan pengacaranya. Tersangka siapa Pak Kamarudin? Bisa disebutkan tersangka yang mana yang tersangka Baradae kan saya sudah bicara dengan pengacaranya. Baradae mengakui jadi kalau melakukan misalnya penganiayaan. kepalanya sudah dijambak itu masuk penganiayaan atau masuk pacaran, gitu loh. Kalau dijambak itu penganiayaan, berarti dokter nggak boleh mengatakan tidak terjadi penganiayaan. Nah, logika berikutnya, karena saya makan sayur dan buah, saya cerdas. Kalau ditembak dulu, tidak akan mungkin didapatkan PIN-nya, passwordnya, yaitu password handphone, password e-banking, password komputer atau laptopnya. Tetapi kalau dianiaya dulu, barulah diserahkan itu secara paksa password-passwordnya. Makanya terjadi pemindahan uang tanggal 11 Juli 2022. Tidak mungkin orang menyerahkan passwordnya tanpa dianiaya. Kalau langsung ditembak dengan execution style, yang saya sebut tadi execution style itu ditembak dari belakang ketika dia bersujud, gitu ya. Itu hanya banci kaleng yang berani melakukan itu. Kalau dia pria sejati, dia tidak akan melakukan execution style. Maka tidak mungkin lagi bisa didapatkan passwordnya kalau sudah dieksekusi, karena itu kan tembakan mematikan, langsung kena kepala kan begitu. Kemudian dokter forensik ini tidak menjelaskan mengapa otak dari kepala pindah ke dada. Kan harus ada penjelasan itu. Kalau dikatakan karena berceceran, otaknya udah dibungkus plastik kok, nggak berceceran lagi kalau sudah dibungkus plastik. Nah, inilah hal-hal yang tidak dijelaskan, termasuk dari mana arah tembakannya juga tidak dijelaskan. Kemudian apakah ada peluru yang bisa mematah-matahkan jari? Karena jari kelingking patah, jari manis patah-patah, terus pergelangan tangan patah. Peluru macam apa harus bisa dijelaskan. Jangan mengatakan itu akibat peluru. Apakah ditemukan di situ mesiu sehingga dokternya berkesimpulan itu akibat peluru? Lalu peluru macam apa yang bisa mata-matain jari? Harus jelas. Anak saya yang masih SD, baru kelas 1 SMP ini, yang paling bodoh, bisa menjelaskan ini secara nggak usah ilmu kedokteran, karena mereka cerdas-cerdas, saya latih gitu. Baik, kita tanyakan langsung ke Dokter Clarissa. Dokter Clarissa, keluarga menyatakan ada luka sayat, kemudian luka lebam, kemudian juga 2 jari patah. Memungkinkan tidak luka-luka ini terjadi tanpa ada penganiayaan, hanya melalui luka tembak saja? Baik, ini menjadi sebuah pertanyaan yang menarik ya. Namun satu hal yang harus diingat bahwa memang saya bukan dokter pemeriksa, tetapi kalau kita berbicara dari sisi keilmuan, ada beberapa hal yang bisa kita analisis seperti itu ya. Yang pertama tadi dari pihak keluarga menyatakan bahwa mengenai hasil pemeriksaan yang disampaikan. Nah, mengenai hasil pemeriksaan yang disampaikan, tentu karena otopsi itu adalah pro justisia, maka dokter memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwajib tentunya ya, yang berwenang. Nah, yang kedua tadi ada pertanyaan, ada kegundahan. Kami dapat memahami itu bahwa kenapa ada luka disebut sebagai lebam, kemudian ada luka sayat dan lain sebagainya. Nah, di sini kami sebagai seorang dokter, ketika melakukan pemeriksaan, kemudian melakukan anamnesis, itu kami melakukan berdasarkan anamnesis, berdasarkan kompetensi seorang dokter. Bahwa kompetensi seorang dokter forensik itu memang kami mempelajari luka-luka, ya, sehingga kami menilai, kemudian kami membuat sebuah kesimpulan terhadap luka yang dimaksud, kemudian apa penyebabnya. Di sini kami tidak berbicara mengenai penganiayaan, tetapi luka yang ditemukan pada tubuh korban. Sekali lagi karena memang terkait dengan kompetensi dari dokter forensik yang melihat bagaimana sebuah gambaran luka itu penyebabnya apa. Itu dulu yang menjadi prinsip dasar. Kemudian kalau kita berbicara tentang kompetensi, maka kita harus memahami bahwa interpretasi dari orang yang kompetensinya berbeda tentu akan menghasilkan interpretasi yang bisa berbeda juga. Saya mungkin boleh mengambil sedikit banyak contoh. Misalnya seperti ini. Kalau kita berbicara tentang lebam, ya. Nah, apakah ini lebam mayat atau memar? Tentu akan berbeda. Karena kalau memar, maka kita berbicara ini terjadi ketika seseorang itu masih hidup. Sedangkan kalau kita berbicara tentang lebam mayat, maka ini terjadi ketika seseorang sudah meninggal dunia.
Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang luka sayat, di sini kita juga harus melihat bahwa luka sayat, apakah benar dia yang dimaksud luka sayat atau luka yang tampaknya seperti luka sayat? Maka kita kembali lagi kompetensi sebagai seorang dokter forensik, ya, di mana dokter forensik melihat ada yang namanya gambaran luka, kemudian kita akan menilai ciri-ciri dari luka tersebut. Kurang lebih akan memberikan gambaran seperti itu. Dok, tapi kalau melihat rentang waktu antara meninggalnya Brigadir Joshua dengan dilakukannya otopsi kedua, apakah memang masih memungkinkan untuk kemudian menarik kesimpulan secara 100% yakin disebutkan tidak ada penganiayaan? Kalau kita berbicara sekali lagi penganiayaan, sebagai seorang dokter, tentu kita tidak akan berbicara bahwa orang ini dianiaya, itu bukan bagian dari kompetensi kita. Kita melihat bagaimana penampakan luka yang kita dapatkan dari dari pemeriksaan terhadap jenazah tersebut, gitu ya, atau dari orang hidup tersebut. Kenapa? Karena penganiayaan itu adalah istilah hukum, sedangkan kami seorang dokter kan harus berdiri secara keilmuan, secara imparsial, secara netral, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang dengan rentang waktu gitu ya, apakah masih dilihat? Sekali lagi, memang ada perubahan karena memang proses perubahan pada jenazah. Misalnya pembusukan, kemudian dengan adanya pemberian formalin. Nah, tetapi dari apa yang ada, justru sekali lagi itulah kompetensi seorang dokter forensik, bagaimana seorang dokter forensik menilai ketika sudah terjadi perubahan pun, maka secara keilmuan yang bisa kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada masyarakat, di sidang pengadilan. Seperti itu. Baik, Pak Kamarudin ada tanggapan? Ada tanggapan saya terkait pernyataan pertama dari dokter ini atau dari ibu dokter ini, saya keberatan. Dikatakan diberikan kepada yang berwenang. Apa sih pengertian yang berwenang? Yang berwenang dalam perkara ini polisi, jaksa, hakim, advokat. Itulah yang berwenang. Saya selaku advokat memohon untuk dan atas nama keluarga almarhum. Maka saya berwenang untuk itu. Dan saya bersedia membayar berapapun biayanya, karena ini perkara memang saya biayai. Berikutnya, tindakan Dr. Ade selaku ketua dokter forensik menyerahkan atau menginformasikan kepada wartawan, saya malah keberatan. Apakah wartawan lebih berwenang ketimbang saya? Coba dijawab sama ibu dokter ini. Apakah lebih berwenang wartawan ketimbang saya? Saya diberi surat kuasa khusus untuk itu. Coba dijelaskan, siapa yang lebih berwenang? Kenapa wartawan mendapatkan sepotong-sepotong, saya tidak mendapatkan apapun? Saya justru ditanya oleh wartawan, bagaimana sikap Bapak tentang hasil? Loh, sudah ada hasil, kok saya nggak tahu sampai detik ini? Ya, Dokter Clarissa, apakah... Kemudian, soal keahlian, saya lebih ahli daripada dokter. Saya mengelola 117 rumah sakit. Saya mengelola ribuan dokter. Kalau dokter dituduh malpraktek, saya yang bela. Secara umum, saya mengerti ilmu kedokteran. Tanya sama dokter-dokter forensik yang saya minta penjelasan malam itu, apa yang harus kamu lakukan, periksa ginjalnya, apa untuk mencari tahu sebab-sebab kematian dan kapan matinya. Periksa juga organ-organ lainnya, apakah masih utuh atau tidak. Periksa otaknya, apakah masih di tempatnya atau tidak. Itu saya tatar dia malam itu. Karena klien saya dokter, dari dokter umum sampai profesor dokter yang gelarnya sampai 14 sampai 15 digit, saya jadi pengacaranya. Jadi kalau mereka bermasalah, saya yang bela. Jadi saya mengerti ilmu kedokteran, tapi saya tidak punya surat izin praktek dokter. Ibaratnya kalau mau ngoperasi saya nggak bisa, tetapi ilmu kedokteran itu saya kuasai. Gitu loh. Jadi jangan seolah-olah hanya dokter yang paham tentang ilmu kedokteran. Saya lebih paham karena saya pembela daripada dokter-dokter. Klien saya kalau ada yang bermasalah, saya yang bela. Baik di MKDKI maupun di MKIK maupun di ID misalnya, atau di pengadilan. Begitu loh. Bak termasuk juga menuntut dokter juga saya bisa. Malah sekarang ada lagi saya panggil dokter karena mohon maaf dugaan korupsi kan begitu. Jadi jangan dibilang kita ini seolah-olah bodoh kan begitu. Baik, ya? Dokter Clarissa bisa dijawab dulu poin yang pertama. Apakah pihak keluarga yang dalam hal ini diwakili kuasa hukum sebagai pemohon dilakukannya otopsi ulang, ini termasuk dalam pihak yang berwenang untuk mendapatkan hasil otopsi secara utuh? Baik, ya, saya pahami.
yang namanya keberatan itu menjadi hak setiap orang, tidak masalah ya. Nah, tetapi kita kalau berbicara secara prosedur, tentu ada koridor yang harus kami ikuti sebagai seorang dokter. Koridornya apa? Pertama, sebagai seorang dokter forensik, saya setuju bahwa kita harus melihat siapa yang meminta dilakukan pemeriksaan otopsi, kemudian otopsinya itu tujuannya apa, gitu ya. Nah, di sini karena permintaannya dari penyidik, maka kami memiliki kewajiban memberikan hasil tersebut kepada penyidik, ya kan. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan bagaimana atau apa yang harus disampaikan dan kenapa disampaikan kepada pihak-pihak tertentu, kan ada undang-undang informasi keterbukaan publik. Jadi tentu ada pertimbangan khusus pada saat itu yang ditentukan oleh PDFI ya, yang diwakili atau langsung dikomandoi oleh Dr. Ade Firmansyah Sugiharto, spesialis forensik dan medical legal konsultan, mengenai apa yang disampaikan atau kepada siapa informasi tersebut disampaikan. Baik, Nah, tadi Anda sebutkan pemohon tetap ini tidak adalah menjawab. penyidik. Apakah ini artinya tanggung jawabnya sebenarnya di penyidik untuk kemudian memberikan hasil otopsi yang diberikan tim dokter untuk kemudian selanjutnya diserahkan lagi kepada pihak keluarga? Sorry Mbak, saya bisa jawab ya. Jawaban Ibu dokter ini tetap tidak menjawab pokok masalah. Mengapa diberikan kepada wartawan? Wartawan itu pihak ketiga, saya sebagai pihak pertama yang memohon tidak diberikan. Oke lah, kalau ke penyidik wajiblah diberikan. Karena dia perlu penyidikan untuk mengungkap supaya terang. Tapi saya pemohon, Baik. karena hasil forensik yang pertama atau otopsi yang pertama tidak jelas, boleh dong saya mendapatkannya karena saya memohon, saya yang memohon ekshumasi, saya memohon visum et repertum ulang, saya memohon otopsi ulang. Loh kenapa saya tidak diberikan? Kok kepada wartawan diberikan secuil-secuil, sepotong-sepotong begitu? Lalu di mana makna kami sebagai penegak hukum? Kan ada caturwangsa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat. Kami kan penegak hukum juga, apalagi saya diberi surat kuasa khusus untuk itu. Kok saya nggak dapat? Kok saya malah tahunya dari wartawan? Ini maksudnya dokter Ade apa? Apa mau saya gugat dia ke pengadilan? Baik, Dokter Clarissa, jadi tanggung jawab siapa sebenarnya memberikan hasil otopsi kepada pihak keluarga yang diwakili oleh kuasa hukum? ya, jadi sekali lagi, karena memang permintaan itu adalah dari penyidik, maka hasil visum et repertum Permintaan dari oleh saya. dokter akan diberikan kepada penyidik. Nah, nanti mengenai hasilnya, apakah nanti penyidik akan memberikan kopinya kepada pihak keluarga atau pihak lain, ya tentu itu menjadi kewenangan penyidik. Baik, jadi walaupun yang meminta adalah pihak keluarga, tapi tim dokter tetap menjalankannya atas permintaan dari penyidik, bukan dari pihak keluarga. Oke, jadi kan kita harus melihat terlebih dahulu ya, bahwa ini permintaannya munculnya ada surat permintaan visum atau tidak. Sebentar ya Mbak Kalau ya. ada surat permintaan visum ya tentu dong kita kasihnya ke penyidik. Nanti kita salah lagi. Jadi begini dikasihnya Mbak, kemana-mana. ini jawaban yang sangat ngaur. Saya yang memohon ke Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kabariskim Polri, Dirtipidum Polri, Karwasidik Polri, ke Presiden, kemudian Wakil Presiden, kepada Komisi 3 DPR, ke Kemenkompol Hukam, ke RSPAD, ke Pusat Angkatan Laut, Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, Direktur Rumah Sakit Cipto dan sebagainya. Kok saya yang memohon, kata dia jadi polisi yang memohon? Ini mana? Melalui tim penyidik begitu Pak, apakah Saya sudah memohon berusaha langsung. untuk meminta kepada tim Saya penyidik? memohon langsung kepada Direktur Utama RSCM. Saya memohon langsung kepada Direktur Utama RSPAD. Lalu kok jadi penyidik yang memohon? Saya yang memohon. Sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Dokter Ade setelah hasil otopsi keluar? Sudah 3 kali rapat. Rapat pertama boleh keluarga dan penasihat hukum mewakili. Rapat kedua tidak boleh. Bolehnya CCTV dan disiapkan ruangan khusus. Rapat ketiga, rapat terakhir itu jam-jam terakhir sebelum dilakukan ekshumasi, tidak boleh keluarga maupun penasihat hukum. Kalau mau harus diwakili oleh dokter atau penasihat ahli medis kan begitu. Itulah yang kami cari beberapa jam sebelum dilakukan ekshumasi. Loh sekarang kok hasilnya kok nggak diberikan? Kalau Nah, setelah salah satu hasil kesalahan keluar- kesalahan dokter ini adalah tidak melakukan notulensi. Ketika mereka melakukan otopsi harusnya dibuat notulen. Ini loh ya, kita sepakati, ini loh yang kita periksa, ini loh lukanya, ini kedalamannya gitu. Kenapa di sini ada ukuran lubangnya, lubang pelurunya? Kenapa ada kedalamannya? Kenapa ketika disonde katanya ada 12 cm? Kenapa ini lebih komplit?
yang hanya diwakili oleh duta. Kenapa setelah dokter forensik mengumumkan jadi jauh lebih sederhana? Ini apa ini? Kemudian saya yang memohon kok diberikan ke wartawan? Saya tidak benci wartawan ya, tapi kenapa lebih berwenang wartawan daripada saya selaku pemohon? Pak Kamarudin, tapi setelah hasil otopsi ulangnya keluar, setelah diumumkan kepada media, sudah sempat berkomunikasi dengan Dokter Ade? Dokter Ade 2 hari sebelum sudah mengutus asistennya ke kantor. Tetapi anehnya mengutus untuk mengantarkan kertas yang sudah ada sama kami. Tadinya saya pikir apa isinya? Isinya adalah tentang adanya rapat di Jambi. Saya pikir tadi dia mengantarkan hasil, tetapi asistennya itu datang naik Grab ke kantor, mengantarkan apa Mbak? Saya disuruh oleh Dokter Ade mengantarkan ini, yaitu salah satu semacam makalah yang dipaparkan pada malam hari itu. Loh, kenapa ini diantar? Kan sudah punya, saya bilang. Dan saya langsung curiga, ini apa maksudnya orang ini? Kok datang ke kantor mengantarkan yang sudah kami punya, gitu loh. Jadi disinilah dokter ini bermasalah. Masalahnya di mana? Dia melawan konstitusi mengenai asas keterbukaan. Dia melawan undang-undang. Kemudian dia melawan perintah presiden. Nah, kemudian di dalam ilmu kedokteran itu ada namanya informed consent. Ada pemberian informasi yang memadai, lalu ada kesepakatan. Informasi yang memadai itu kami sepakati di hotel. Dan kami juga minta apa saja yang harus dilakukan dokter. Sampai saat ini tidak diberikan kepada saya apa hasil pemeriksaan ginjal, apa pemeriksaan hati, jantung, termasuk lambung dan sebagainya. Belum ada dikasih. Kok dia sudah keluar-keluar di media? Baik, Dokter Clarissa, Pak Kamarudin di sini bersikeras bahwa yang memohon bukan tim penyidik, tapi pihak keluarga Brigadir Joshua. Bagaimana, Dokter Clarissa? Baik, menarik ya. Ini menjadi suatu perdebatan yang sangat menarik sekali. Semangat. Bukan perdebatan, jadi ini fakta, sebenarnya, iya nggak apa-apa Pak. Jadi begini, pada dasarnya informasi yang diterima karena kami dari tim media PDFI sudah mendapatkan informasi bahwa permintaan otopsi ulang ke PDFI itu adalah dari Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri. Nah, karena sudah dari Mabes Polri ya tentu kewajibannya memberikannya kepada pemintanya. Apakah wartawan juga meminta suratnya kepada PDFI? Nah, apakah wartawan meminta kepada PDFI sehingga wartawan kebagian informasi? Saya tidak kebagian. Saya bisa buktikan 15 surat saya ke Presiden sampai ke DPR, ke beberapa direktur rumah sakit. Saya memohon, kok saya nggak dapat? Termasuk ke PDFI juga, Pak Kamarudin? Ya, PDFI itu kan sudah diakui oleh Dokter Ade dari RCM. Ini ada persekongkolan ini, persekongkolan antara penyidik dengan apa namanya? Dengan dokter PDFI ini. Ini harus dibongkar ini. Bila perlu dibubarkan, ini nggak benar ini, cara-cara seperti ini. Sudah melawan konstitusi dan melawan undang-undang. Undang-undang mengatakan transparansi. Dan pasal 16 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, kami sebagai advokat berhak mendapatkan informasi termasuk dokumen. Berarti melawan undang-undang advokat juga. Ini ada berapa undang-undang dilanggar oleh dokter ini? Saya kalau soal undang-undang, saya jagonya undang-undang. Makanya saya bisa bela dokter segitu banyak, ribuan dokter saya bela. Sampai dengan detik ini saya masih pengacara dokter-dokter. 117 dokter dan klinik saya bela. Jadi jangan merasa dokter lebih pintar dari saya. Memang secara secara praktek saya tidak bisa mengoperasi orang dan sebagainya. Tetapi secara keilmuan saya belajar ilmu tentang kedokteran. Baik, Dokter Clarissa, jadi sebenarnya sekarang hak untuk memberikan hasil otopsi kepada pihak keluarga ini ada di PDFI atau di penyidik Bareskrim? Ya, tentu sekali lagi saya jelaskan bahwa ya kembalinya penyidik ya yang akan memberikan ya dalam bentuk yang lengkap seperti itu. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh PDFI, ya itu kan memang bagian dari informasi keterbukaan informasi publik ya. Ya tentu kita juga memenuhi apa yang menjadi keterbukaan informasi publik. Begitu. Balik keterbukaan informasi publik, tapi ke pengacaranya nggak dikasih. Ini advokat dijamin undang-undang loh ya. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Pasal 16, advokat berhak mendapatkan, pasal 17, advokat berhak mendapatkan segala informasi dan dokumen, baik dari pemerintah maupun dari swasta. Ini mau dikemanakan undang-undang ini? Baik, kita tahan dulu sebentar Pak Kamarudin dan Dokter Clarissa, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.